Kami tetap menghormati Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan kami ambil ilmu mereka. Tapi kita lihat mana yang paling kuat dalilnya, itu yang kami ambil. Siapa yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis, itu yang kami tidak ambil. Karena kami menganggap bahwa yang maksum hanyalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam Abu Hanifah, ulama kami. Imam Syafi'i, ulama kami. Imam Ahmad, ulama kami. Para sahabat, ulama semuanya. Para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan yang lainnya. Mereka ulama. Tapi perbedaan kita dan kalian adalah kalian mensucikan para ulama. Sedangkan kami mengatakan ulama manusia yang bisa jadi diambil dan bisa ditolak. Semuanya dilihat kalau Al-Quran dan hadis sesuai, kita ambil. Sementara kalian seakan-akan yang diucapkan ulama pasti benar. Kalian menganggap ulama seakan-akan tidak mungkin salah. Ini perbedaan antara kami dengan kalian. Ini saya jadi ingat seperti rapat sekelompok tikus agar selamat dari kucing. Akhirnya ada satu tikus usul, bagaimana kalau kucing itu kita kasih kalung yang bisa bunyi, sehingga kalau dia datang kita bisa tahu lalu kita bisa pergi. Pertanyaannya, siapa yang mau ngasihkan kalung ke kucing itu? Akhirnya kan tidak selesai. Ya sama seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Mendengar ucapannya Ustadz Abu Yahya Badrus ini, saya jadi teringat kepada satu analogi. Misalnya ada orang, anak kecil, dikasih uang 3.000 atau 10.000 oleh seorang bos besar yang uangnya miliaran bahkan triliunan. Lalu si anak kecil dengan duit 10.000 ini dengan congkaknya ngomong, "Bapak beli apa saja silahkan. Tapi kalau uangnya kurang akan kami bantu." Masuk akal nggak omongan seperti ini? Kalau secara fakta, secara logika, ya bisa saja sih. Misalnya si bapak ini mau beli sesuatu di mana uangnya sudah dihabiskan dan kurang 5.000. Bisa kan? Si anak kecil tengil ini membantu, bisa. Tetapi secara kebiasaan, itu bisa diterima nggak? Tidak bisa. Bahkan ungkapan ini ungkapan orang tidak waras. Duit cuma 10.000, itu pun dikasih oleh orang yang punya duit triliunan. Kok ngomong mau bantu? Sama dengan orang tadi yang ngomong itu, Badrus itu yang ngomong. Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hambali, kalau mereka tidak sesuai dengan Alkitab dan As-Sunnah, kami tidak ambil. Bahkan dia mengatakan ulama, menyebut tabi'in, bahkan menyebut tabi'in, bahkan menyebut sahabat. Kalau mereka tidak sesuai dengan kitab dan sunnah, tidak kami ambil. Inilah perbedaan saya dengan kalian. Na'udzubillahi min dzalik. Saya kira orang tidak perlu pintar, orang tidak goblok atau tidak gila saja akan menertawakan ucapan seperti itu. Coba kita pakai referensi yang standar saja. Al-Bahrul Muhit karya Imam Az-Zarkashi. Al-Hakumun khasirun fi hadhil madzahibi al-arba'ah. Kebenaran itu hanya di antara yang 4 itu. Ketika mereka berselisih, maka pasti salah satunya itu ada yang benar. Ketika mereka sepakat, apalagi sudah pasti itu yang benar. Dari mana kita mengasumsikan seolah-olah mungkin mereka itu bukan tidak benar, bahkan ya, menyelisih kitab dan sunnah. Itu berdasarkan apa? Persepsi itu berdasarkan apa? Belum pernah ada seorang ulama yang membantah ulama lain. Seorang mujtahid mutlak misalnya Imam Syafi'i yang tidak sama dengan pendapatnya Imam Malik, tidak ada narasi Imam Malik bertentangan dengan kitab dan sunnah sehingga saya tidak ambil. Tidak pernah ada seperti itu. Karena mereka sama-sama tahu kita berbeda bukan karena saya tidak ikut kitab, saya tidak ikut sunnah, tetapi karena pemahaman kita yang berbeda. Al-ihtilafu fil mafhumi la fil mantuq. Jadi perbedaannya itu di pahamannya, bukan di nasnya. Ya itulah, madhab itu anak Badrus itu ya. Madhab itu adalah kompilasi dari ijtihad. Ijtihad itu majaluhu al-adillah az-zonniyah. Objek dari ijtihad itu adalah nas-nas yang multi interpretasi. Sehingga ketika satu nas berbeda ulama A dengan ulama B dalam memahaminya, tidak ada klaim bahwa saya yang mengikuti sunnah, kamu tidak mengikuti sunnah. Tidak ada seperti itu. Tetapi kita berbeda di dalam memahami, entah berbeda dalam mengkompar satu nas dengan nas yang lain, entah berbeda dalam memandang asbabul nuzulnya, asbabul wurudnya, entah berbeda di dalam memahami diksi lafat-lafatnya. Misalnya Imam Malik mengatakan, oh puasa 6 hari Syawal itu makruh, walaupun ada hadisnya, yaitu puasa 6 Syawal itu sunnah, tetapi melihat perilaku ahli Madinah, tidak ada yang melakukan puasa itu. Dan Imam Malik lebih percaya kepada perilaku ahli Madinah daripada hadis ahad.
Apa lalu mau bilang, oh Imam Maliki berarti menyelisih hadis Nabi? Goblok. Goblok namanya kalau berkata begitu. Ada pendapat Imam Syafi'i begini-begini, terus baca kamu satu hadis, oh Imam Syafi'i menyelisih hadis ini, tambah goblok. Tambah goblok. Jadi ciri kegoblokannya itu yaitu berpikir seolah-olah Imam Syafi'i atau Imam Malik atau Imam Hambal atau Imam Ahmad ada kemungkinan menyelisih kitab dan sunnah. Itu goblok luar biasa. Goblok. Bahasa menyelisih itu goblok sekali, bahasa goblok sekali. Ya, kita bukan kasar, tapi memang goblok, gimana lagi? Bukti tidak paham, madhab itu apa? Objek dari ijtihad itu apa? Ya namanya berbeda interpretasi, maka tidak relevan dengan bahasa menyelisihi, Badrus. Sehingga kamu berkata, kalau kamu menyelisih kami tidak ambil, itu ucapan orang goblok, apalagi mohon maaf. Kamu menganggap Imam Syafi'i atau Imam Maliki atau apa menyelisihi kitab dan sunnah karena kamu mempelajari dari Bin Bas misalnya, Utsaimin misalnya, ternyata isinya begini-begini, tidak sama dengan pendapat Imam Syafi'i. Lalu kamu yakin ini yang benar dan dia menyelisih kitab dan sunnah. Goblok. Utsaimin siapa? Bin Bas siapa? Muhammad bin Abdul Wahab siapa? Ibnu Taimiyah siapa dibanding mereka? Konsensus sampai ada leveling, sampai ada labeling, mujtahid, mutlak, mustaqil, itu konsensus bersama. Tidak pernah ada orang mengatakan Ibnu Taimiyah itu mujtahid mutlak, mujtahid aja enggak, apalagi mutlak mustaqil, apalagi berdiri mazhab, tidak ada. Dia itu hanya pengikut mazhab saja. Tetapi kalau yang empat ini, itu sudah konsensus diakui. Kok yang sudah diakui kita masih mengasumsikan seolah-olah mungkin mereka menyelisih kitab dan sunnah? Lalu kamu, kalau mereka saja mungkin, kamu apa lagi? Jangan-jangan semua yang kamu omongkan itu menyelisihi. Marilah kita tahu diri. Mari kita tahu diri. Ya itulah ya. Jadi seolah-olah mereka ini orang yang lebih berpikir waras gitu. Tidak kultus gitu. Tidak ta'assub gitu. Seolah-olah mereka ini yang berpikir lebih tepat gitu. Bahwasanya yang maksum cuma Nabi. Mereka nggak maksum. Bahkan sahabat tidak maksum. Tabi'in tidak maksum. Madzhabul arba tidak maksum. Kalau sesuai dengan kitab dan sunnah kami ambil. Kalau tidak sesuai kami tidak ambil. Pertanyaannya, tolak ukur sesuai atau tidaknya itu apa? Otakmu? Gurumu siapa? Tolak ukurnya, ini saya jadi ingat seperti rapat sekelompok tikus agar selamat dari kucing. Akhirnya ada satu tikus usul, bagaimana kalau kucing itu kita kasih kalung yang bisa bunyi, sehingga kalau dia datang kita bisa tahu lalu kita bisa pergi. Pertanyaannya, siapa yang mau ngasihkan kalung ke kucing itu? Hanya kan tidak selesai. Ya sama seperti ini. Kami tidak akan ambil pendapat madzhabul arba itu, bahkan pendapat ulama manapun termasuk sahabat, tabi'in, kalau itu menyelisihi kitab dan sunnah. Pertanyaannya, siapa yang bisa menentukan mereka menyelisihi kitab dan sunnah? Kalau sesuatu yang tidak bisa dibuktikan, sesuatu yang tidak punya tolak ukur, tapi kamu anggap ada, sehingga kamu narasikan jika itu terjadi maka kami tidak ambil, berarti kan cara berpikirnya ini masalah. Rusak, nggak sehat gitu, nggak normal gitu. Walaupun iya secara teori oke. Ibnu Rajab mengatakan bahwa tidak ada yang maksum selain Nabi Muhammad. Itu tidak ada ikhtilaf. Tidak ada ikhtilaf. Tapi tolong bernarasi yang bisa difahami dengan akal waras. Punya duit 5.000 kok menarasikan kalau bos itu kekurangan uang untuk beli barang, saya siap bantu. Duit kamu 5.000, duit dia triliunan. Apa nggak ditertawakan kodok ya? Apa nggak ditertawakan kodok ya? Sama dengan rapat tikus tadi. Pada akhirnya kan buntunya di situ. Siapa yang mau pasang kalungnya di kucing? Kita semuanya takut. Kamu mau menyatakan ulama itu keluar atau menyelisih kitab dan sunnah? Apa tolak ukurnya? Apa Nabi hidup lagi terus ngomong sama kamu Badrus? Ini hadis saya begini-begini, mereka salah. Apa begitu? Kalau kamu mengatakan mereka tidak sesuai dengan kitab dan sunnah berdasarkan ucapannya Ibnu Taimiyah lah, berdasarkan ulama kamu siapa? Apa levelnya kan itu? Ini cara berpikir sehat. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.